Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, ya Rabbana bishrahli sadri wa yassirli amri. Datam min lisani yafqahu amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Mukhtari wa ala alihi wa sahbihi sholatan taghfiru biha li ummati Sayyidina Muhammadin kulla dzunubil laili wan nahari wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas pembahasan tema mengenai zakat, infak, sedekah. Jadi sebenarnya pembahasan kita ini bisa dikatakan pembahasan yang cukup berat gitu kan. Yang harus dijelaskan dalam waktu kurang lebih 1 jam dengan tema utamanya zakat itu kan. Itu kan pembahasan yang kalau ngaji-ngaji di pesantren ini termasuk pembahasan yang berat gitu kan. Tapi kita akan coba untuk memberikan pandangan-pandangan yang singkat padat tapi semoga bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan sudut pandang untuk kita semuanya supaya memiliki satu visi misi yang sama mengenai zakat, infak, sedekah menurut Quran, menurut hadisnya Nabi Muhammad SAW. Intinya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah, utamanya zakat yang sifatnya wajib, tidak dikeluarkan, maka siap-siap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil haknya orang-orang yang tidak mampu dengan caranya Allah sendiri. Ini yang harus kita dudukkan bersama. Jangan dikira orang yang tidak mengeluarkan zakat, malas infak, malas sedekah, terus hidupnya akan baik-baik saja, tenang-tenang saja. Oh tidak, tentu saja tidak. Tamanya orang kok tidak mengeluarkan zakat padahal dia mampu untuk mengeluarkan zakat. Dia sebenarnya mampu untuk berinfak, dia sebenarnya mampu untuk bersedekah. Tapi kok orang tersebut tidak mengeluarkan infak, sedekah, apalagi yang wajib seperti zakat, maka siap-siap Allah akan mengambil haknya orang-orang tidak mampu dengan caranya Allah sendiri. Bisa dengan diberi sakit, sehingga akhirnya dengan sakit itulah orang tersebut akhirnya mengeluarkan duit, mengeluarkan uang sebagaimana yang harus dikeluarkan saat dia zakat atau bahkan bisa jadi lebih. Semisal ada orang sebenarnya dia mampu zakat, sebenarnya zakat yang dia keluarkan harusnya 5 juta, katakanlah begitu, katakanlah. Ternyata dia tidak mau mengeluarkan zakat, apa yang terjadi? Cepat atau lambat, Allah pasti akan mengambil haknya orang tidak mampu itu dengan caranya Allah sendiri. Bisa jadi lewat jalan sakit, dia harus mengeluarkan biaya sekitar 5 juta atau bahkan bisa lebih. Atau bahkan bisa lebih. Dia tiba-tiba anaknya sakit, keluarganya ada yang kecelakaan, motornya rusak, rumahnya rusak, sehingga uang yang dikeluarkan itu sebenarnya sama. Sama. Yang harus dikeluarkan saat dia kena kewajiban zakat tadi. Nah, gambarannya begitu. Jadi orang-orang yang pelit, tidak mau sedekah,
tidak mau berinfak, apalagi sampai tidak mau berzakat, jangan dikira uangnya utuh, jangan dikira akan baik-baik saja, jangan dikira cepat atau lambat Allah pasti akan mengambil dengan caranya Allah sendiri. Dan ini malah yang mengerikan seperti itu. Jadi Allah mengambil hak-haknya orang tidak mampu dengan caranya Allah. Ini malah yang ngeri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak memiliki sifat pelit kepada hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, itu pandangan pertama yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Yang kedua, mengenai zakat terlebih dahulu. Mengenai zakat. Jadi zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Di mana rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga menunaikan zakat. Pondasi agama kita itu ada 2, rukun iman dan rukun Islam. Dua-duanya harus berjalan. Karena apa? Kalau rukun iman itu kaitannya dengan keyakinan hati. Jadi awak dia madep, mantep, yakin dengan Allah, madep, mantep, yakin dengan Kanjeng Nabi, madep, mantep, yakin dengan Al-Quran, madep, mantep, yakin dengan hadis-hadisnya Nabi. Ini rukun iman. Kita mantep, mantep dengan agama kita ini. Dengan ajaran-ajaran agama kita ini, betul-betul mantep. Yang kedua, pondasi agama kita yang kedua adalah rukun Islam. Rukun Islam itu berkaitan mengenai apa? Amalan lahiriah. Nah tadi bahasanya kan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, haji bagi yang mampu. Amalia, arahnya amalia. Tapi kalau iman, rukun iman arahnya adalah keyakinan. Awak Dewi ngambil contoh Sayyidina Abu Bakar setelah mendapatkan cerita dari Rasulullah SAW kalau Nabi mengabarkan, menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar kalau Nabi telah melakukan Isra Mi'raj, meskipun orang-orang di zaman itu mengatakan Nabi itu gila, majnun, tapi Sayyidina Abu Bakar madep, mantep dan percaya dengan peristiwa yang dialami Nabi telah melalui perjalanan perjalanan 1 malam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin, mantep, mantep seperti itu. Kita tidak ada keraguan apapun dengan ajaran-ajaran agama kita. Kita mengakui dan meyakini sumber kebahagiaan kita itu adalah saat kita bisa dekat kepada Allah dan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Karena kalau ada orang hari ini hidupnya susah, hidupnya sedih, hidupnya tidak bahagia, pasti ada yang salah hubungannya dengan Allah. Jadi ada orang bermasalah hubungannya dengan Allah, ciri-cirinya hidupnya mesti gelisah, susah, penuh dengan kesedihan. Karena apa? Kalau orang nggak ada masalah hubungannya dengan Allah, pasti hidupnya akan baik-baik saja. Bukan berarti tidak ada masalah. Semua orang tidak mungkin tidak mengalami masalah. Semua orang pasti punya masalah. Tapi kalau orang dekat kepada Allah, meskipun ada masalah bertubi-tubi, hatinya tetap yakin, hatinya tetap mantap. Kenapa? La tahzan innallaha ma'ana. Tidak ada kesedihan. Kenapa? Dirinya yakin Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengannya. Makanya kalau ada orang hari ini hidupnya gelisah, hidupnya tidak bahagia, hidupnya merasakan gundah gulana, tidak merasakan nikmatnya kehidupan ini, berarti ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Ya itu. Jadi pondasi agama kita itu adalah rukun iman, rukun Islam. Dan zakat ini masuk dalam rukun Islam yang ketiga. Masya Allah. Jadi zakat ini Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi zakat ini itu
fungsi utamanya itu adalah mensucikan jiwa dan harta kita. Jadi orang itu tidak nggoiman, tidak nggoiman. Ya, orang itu kok nggak eman untuk mengeluarkan zakat. Maka orang tersebut bisa dipastikan jiwanya akan disucikan dan hartanya pun akan disucikan. Jadi harta kita jadi bersih, nggak ada kotorannya. Kalau itu sudah ada, harta benda kita sudah bersih, sudah suci, maka saat diberikan untuk menafkahi keluarga, maka itu akan menyehatkan dan juga akan meningkatkan rasa iman takwa kita kepada Allah. Tapi kalau hartanya tidak disucikan, tidak mau dibersihkan oleh Allah melalui jalan zakat tadi, maka kalau itu, duit itu, harta itu dinafkahkan kepada keluarga, jadinya adalah jadi penyakit. Bisa berbentuk penyakit fisik, bahkan bisa berbentuk menjadi penyakit mental, penyakit jiwa. Hidupnya selalu, kalau orang Jawa bilang itu, kemerungsung, pernah merasakan kedamaian dalam kehidupannya. Atau dampaknya anak-anaknya sulit dikendalikan, sulit untuk ditata. Tidak ada yang mau berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Karena harta, benda, makanan, minuman yang masuk ke dalam perut-perut keluarga, masuk ke dalam perut-perutnya anak, diisi dengan harta-harta yang masih kotor karena apa? Belum dizakati. Fungsi kedua dari zakat ini sendiri yang sangat penting itu adalah mewujudkan keadilan sosial. Kita pasti bisa memahami ini semua. Orang mungkin wong sugih kabeh, gak mungkin. Gak mungkin orang tiba-tiba kerjanya lancar semua. Kalau bisnis untungnya ratusan juta, miliaran semua itu gak mungkin. Karena itulah akhirnya kenapa diwajibkan zakat itu supaya apa? Mewujudkan keadilan sosial. Akhirnya apa? Yang kaya, bahasa kerennya kalau kita bernegara mensubsidi yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu dengan setelah disubsidi akhirnya bisa makan minum secara layak. Pendidikan anaknya bisa tetap lanjut. Salah satunya karena apa? Dari zakat ini. Dari zakat ini. Orang-orang Islam yang terzolimi karena bencana, terzolimi karena perang, terzolimi karena terjadi huru-hara. Orang-orang Islam diburu, semisal di daerah-daerah tertentu, di negara-negara tertentu. Nah ini penting. Kenapa? Untuk menumbuhkan, mewujudkan keadilan sosial. Karena otomatis negara-negara atau daerah-daerah yang konflik semisal, mereka akhirnya apa? Nggak bisa bekerja. Ya gimana bisa bekerja? Wong daerahnya, wilayahnya, negaranya disibukkan perang. Maka akhirnya negara-negara Islam yang damai yang bisa bekerja. Bahasanya tadi, mengeluarkan zakatnya supaya apa? Orang-orang yang tidak bisa bekerja di negara-negara konflik bisa tetap merasakan persaudaraan sesama Islam, ukhuwah Islamiyah. Makanya penting sekali. Karena apa? Zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga yang berfungsi untuk menyucikan jiwa, menyucikan harta, serta untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan dengan zakat ini pula bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena apa? Akhirnya duit itu nggak cuma dipegang orang-orang kaya saja. Tapi orang-orang tidak mampu pun juga akhirnya memegang harta benda setelah mendapatkan hasil dari orang-orang yang mampu dari yang dikeluarkan dari zakatnya tadi. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah kita ngaji seperti ini di kesempatan sore hari ini. Membahas mengenai zakat. Ini Masya Allah, ya Allah, surga itu merindukan orang-orang yang mengeluarkan zakat.
Saya sering mengatakan surga ini setelah dibikin oleh Allah, surga itu mengucapkan kalimat qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ya Allah, duh teman, bejo teman, beruntung sekali orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin siapa? Yang pertama dilanjutkan dalam ayat kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nggih menika tiang-tiang sing nglampahi khusyuk wedal salatipun. Orang mukmin yang kedua itu apa? Dilanjut dalam ayat 3 surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nggih menika tiang-tiang sing ninggal kalimat-kalimat lan perilaku-perilaku sing boten wonten faedahe, boten enten manfaate. Makanya ciri-ciri orang mukmin itu kalau ngomong itu selalu ada nilainya. Dia tidak mungkin berbicara yang tidak faedah. Contohnya apa? Menggunjing orang lain, menghibah orang lain. Seolah-olah kita ini sudah paling suci, paling baik. Padahal sebenarnya PR-nya masih banyak. Ini contoh begitu. Orang mukmin yang dirindukan surga yang ketiga dilanjut dalam surat Al-Mu'min ayat 4. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Nggih menika orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi orang-orang yang mau berzakat itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga firdausnya Allah. Surga selalu memanggil di sana. Orang-orang yang diberi daya oleh Allah bisa melaksanakan zakat itu. Di zaman akhir seperti ini menurut saya luar biasa. Nah, di dalam Quran pun wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Jadi intinya dari ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ini itu paling pokok itu tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini pasti mengandung banyak rahasia, mengandung banyak hikmah, mengandung banyak barokah. Kenapa? Dikuatkan betul. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini menandakan betapa dahsyatnya kekuatan sholat dan betapa dahsyatnya dampak dari zakat itu sendiri. Nah, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan ini tadi, itu menunjukkan betapa pentingnya bagi kita, bagi umat Islam, untuk senantiasa peduli terhadap apa yang harus kita keluarkan. Makanya kalau kita berbicara zakat, itu di bulan suci Ramadan, sebelum melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Fitri, maka diwajibkan kepada kita semuanya untuk membayar zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah. Berupa kalau Yesus bagaimana kita makan, kalau makan kalau gandum ya gandum. Kalau beras seperti kita ini ya berarti beras zakatnya 2,5 sampai 3 kilo. Nah itu yang pertama. Nah ini yang paling penting. Soalnya ini yang paling sering kayaknya nggak begitu banyak tersentuh. Apa? Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta ini itu jangan dikira hanya dari kita memiliki uang yang sudah satu nisab untuk dikeluarkan zakat, enggak seperti itu. Zakat itu zakat harta. Zakat mal ini itu meliputi emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, ternak, dan penghasilan. Itu harus dikeluarkan semua. Ini contoh lah, contoh-contoh. Semisal ini kita kan kebanyakan orang-orang yang berangkatnya dari desa. Orang desa itu apa sih? Petani rata-rata. Nah petani ini pun ada zakatnya tersendiri.
Zakat pertanian ini ada. Jadi zakat pertanian itu kan zakat yang wajib dikeluarkan setelah petani ini memanen hasil tanamannya. Baik itu berupa pangan. Pangan berarti kan seperti orang Jawa pada umumnya itu kan beras misal. Buah-buahan, bahkan sampai sayur-sayur yang bernilai ekonomis. Sayur bernilai ekonomis seperti kol. Kalau bayam itu kan jadi pagar itu aja kan Bunda ya. Dekat-dekat peceren kalau di kampung itu. Nah, itu nggak usah. Ini artinya ini sayur-sayur yang bernilai ekonomis. Bisa dijual, belikan. Dan itu dicari. Sifatnya kontinu itu kan. Misal apa sayur daun sawi, apalagi itu ya. Brokoli. Ini kan bernilai sekali itu sayur-sayur seperti itu. Makanya untuk menggampangkan begini, Bu. Jadi gampang itu begini. Jadi kalau semisal, jadi kalau petani, zakatnya petani itu bukan sifatnya per tahun, sifatnya setiap kali panen. Manakala apa? Tapi manakala hasil semisal ini beras, nah, semisal kita ini berbicara orang nanam padi, maka kalau semisal gabah kering masih sifatnya masih berupa gabah, nek abote beratnya 653 kilo gabah kering, maka ini sudah wajib untuk dizakati. Minimal beratnya 653 kilo gabah kering, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakat. Nah, keluarnya nanti bagaimana? Keluarnya nanti tergantung irigasinya. Airnya dari mana? Kalau airnya itu alami, dari sumber, dari sungai, yang artinya murni dari hujan semisal, maka nanti zakatnya yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen tadi yang minimal telah mencapai panennya 653 kilo. Kalau itu sudah jadi gabah kering, itu nanti zakatnya 10% dari hasilnya tadi. Kalau irigasi airnya didapat dari biaya, semisalnya nyedot, bikin sumur bor, nah itu zakatnya hanya 5%. Hanya 5%. Tapi kalau semisal petani sudah di seleb itu sudah dipahami Ibu nih, masuk selepan itu kan, yang awalnya gabah jadi sudah jadi beras, maka zakatnya itu adalah 520 kilo. Jadi kalau sudah hasil panennya minimal dapat 520 kilo beras, sudah jadi beras ini, maka zakatnya sudah wajib dikenai zakat. Zakatnya sama, kadarnya 10% dan 5%. 10% kalau itu airnya irigasi dari mata air yang alami, dari sungai, dari sumber, dari hujan, itu 10%. Kalau dari irigasi yang sifatnya dari sumur bor atau bahkan beli air, nah itu cukup hanya 5%. Atau kalau bahasanya dalam bahasa fikih disebut 5 wasok. Nah, jadi 5 wasok ini kalau sudah mencapai wajib dikeluarkan zakat bagi seorang petani, itu manakala kalau disetarakan dengan kilo di Indonesia, kalau masih berupa gabah beratnya 653 kilo, kalau yang sudah berupa beras itu beratnya minimal 520 kilo. Itu di sana itu. Nah itu baru zakat apa petani, zakat pertanian itu kan. Zakat pertanian. Nah, berikutnya apa? Ini juga sekarang lagi musim soalnya. Sekarang ini lagi musim, orang itu berinvestasi lewat emas. Jadi orang itu setiap habis gajian itu mesti dia beli emas. Nanti gajian lagi ditambah lagi emasnya, ditambah lagi emasnya, ditambah lagi emasnya. Lah, semisal dalam mengumpulkan emas tadi itu, kok sudah sampai 1 nisab yang wajib dikeluarkan zakat, apa berapa? 85 gram.
85 gram emas itu sudah jenengan miliki, yang sudah jenengan simpan selama 1 tahun, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Jadi ini Masya Allah, kalau orang punya emas 85 gram, dizakati 2,5%. Katakanlah sekarang emas itu 3 juta lah ya, kita ngitungnya biar enak itu kan. Katakanlah itu sekarang harga emas itu 3 juta. 3 juta kali 85, ini 258.825.000. Nah, Masya Allah ini. Jadi emas sekarang itu punya 85 gram. Itu nilainya sudah 258.825.000. Itu di sana itu. Jadi Karing nanti hasilnya 2,5-nya gampang. Berarti tinggal dikalikan saja. Kalau 1 juta, katakanlah 2,5%-nya itu 2,5%-nya itu apa? 25.000, tinggal ngalikan aja. 25.000 dikalikan 259 kali. 259 kali. Jadi daripada penasaran itu. 25.000 dikalikan 259. Hasilnya berarti 6.475.000. 6.475.000. Itu kalau orang sudah memiliki emas 1 nisab yang berarti 85 gram. Kalau perak, loh sekarang kan investasi nggak cuma emas, Bun. Ada lagi investasi perak. Perak itu wajib dizakati kalau orang sudah memiliki perak selama 1 tahun dengan berat minimal 1 nisabnya adalah 595 gram. 595 gram. Maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakat perak tadi itu. Kalau beratnya sudah 595, zakatnya keluar sama 2,5%. 2,5% tadi itu dari harga emas seberat minimal 595 gram tadi itu. Berikutnya zakat peternakan. Nah, ini wong kampung-kampung banyak ini. Zakat ternak ini banyak ini orang-orang kampung ini. Meskipun orang kampung biasanya banyak beternak tapi belum tentu 1 nisab. Kayak gitu masalahnya itu. Jadi kalau semisal kita berbicara zakat ternak ini ya, zakat ternak, jadi ini wajib dikeluarkan bagi peternak-peternak muslim yang memiliki ternak seperti kambing, domba, sapi, kebo, onto. Onto kan nggak mungkin nih para ada di yang punya. Ya mencapai artinya selama 1 tahun dipelihara selama 1 tahun, terus dingon, gue padang sebagainya, dan tidak termasuk hewan pekerja. Dulu kan hewan, kalau sekarang sudah pakai traktor semua. Dulu kan ada banyak hewan itu dipakai untuk apa? Membajak sawah. Dulu kendaraan manusia itu yang apa? Yang menarik itu sapi dan kerbau itu. Kalau yang hewan-hewan pekerja nggak wajib dizakati. Ini memang pure hewan yang digembala. Nah gini, sederhananya gini. Kalau semisal ada orang punya kambing, atau orang Jawa bilang mendo, minimal 40 ekor, maka itu sudah wajib untuk dizakati. Kalau orang punya sapi atau kebuk atau kerbau, maka minimal
30 ekor itu sudah wajib dizakati. Kalau onta sudah punya 5 ekor, sudah wajib dizakati. Ketentuannya bagaimana? Kalau orang minimal punya kambing, minimal 40, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing umur 2 tahun. Itu di sana itu. Jadi orang kalau sudah punya kambing minimal 40, maka dia sudah wajib zakat kambing minimal umurnya 2 tahun. Ini kalau kambing. 1 ekor dari minimal punya kepemilikan 40 ekor kambing tadi. Kalau kerbau, kalau punya kerbau minimal 30 sapi atau kerbau minimal 30, maka ia sudah wajib mengeluarkan zakat berupa apa? 1 anak sapi jantan utawi wedok betino minimal umur 1 tahun. Itu di sana itu. Jadi orang punya sapi kebo minimal 30, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat minimal 1 ekor anak sapi yang umuripun 1 tahun. Bagi lanang utawi wedok, sapi lanang sapi wedok. Nah, itu nih kono. Jadi itu apa? Kambing dan sapi kebo. Kalau unta, orang minimal sudah punya 5 ekor unta, maka dia sudah harus wajib mengeluarkan 1 ekor kambing umur 2 tahun. Jadi sana itu. Minimal 5 unta sudah wajib bayar 1 ekor kambing minimal umur 2 tahun. Jadi sana itu. Berikutnya lagi, ini penting lagi, zakat perniagaan. Ini zakat sing wong dodol-dodolan di bisnis, usaha, sapi turu teh. Nah itu juga kena wajib zakat itu. Artinya apa? Artinya semisal ada orang usaha apapun semisal, bisnisnya gede semisal, maka aset lancar, jadi duit pelaku plus nanti utang berapa dan nanti hasilnya tinggal masih berapa, kok telah mencapai 1 nisab, maka wajib dizakati. Jadi jenengan punya usaha bisnis. Namanya usaha bisnis itu kan nggak mungkin rata-rata nggak berhutang. Rata-rata kan punya hutang. Maka kalau ada orang punya usaha jual beli apapun itu, bisnis apapun itu, PT, pabrik atau apapun itu, semisal seperti duit keuntungan dikurangi utang, nanti kok masih mencapai 1 nisab, 85 gram emas, yang artinya tadi bahasa saya mengatakan apa? Sekarang nilainya berarti sekitar 259 juta. 259 juta. Kalau dengan emas harga 3 juta, 1 nisab 85 gram, maka ada orang usaha jual beli apapun, kok setelah dikurangi utang masih punya surplus duit 200, minimal 259 juta, maka harus sudah dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Sama kayak tadi yang zakat punya emas dan lain sebagainya tadi itu. Tapi kalau pertanian tadi ada aturan main sendiri ya. Misal kayak
Eh, zakat ternak juga ada peraturan sendiri. Cuma untuk yang perniagaan ini itu sama 2,5%. Tapi dengan catatan telah mencapai satu nisab yang artinya 85 gram emas tadi itu. Nah, berikutnya lagi ada zakat penghasilan ini. Ini ada zakat penghasilan. Sama nilainya adalah 2,5%. Caranya gimana ngitungnya penghasilan? Nah, ini biar nggak salah paham. Jadi zakat penghasilan itu begini. Ada orang bekerja, semisal dia dapat gaji. Gaji dipakai untuk kebutuhan primer loh ya. Ini kita berbicara kebutuhan primer, bukan keinginan ya. Nanti kalau semisal kebutuhan primernya sudah terpenuhi, nanti sisanya kalau dikumpulkan selama 1 tahun, kok mencapai satu nisab, artinya setara dengan 85 gram emas, atau tadi kalau sekarang harga emas harganya 3 juta, ada sisa gaji penghasilan mencapai 259 juta, maka sudah dikenai wajib zakat sama nilainya 2,5%. Ya ini diuntungkan karena harga emas tinggi banget itu. Kalau kemarin harga emas masih 500.000 itu kan cukup hanya sekitar 44 juta itu kan sudah zakat itu. Kalau sekarang kan 3 juta. Berapa sekarang itu? 3,40 juta kan ibaratnya. Harga emas sekarang ini per hari ini semisal 3 jutaan lah intinya. Itu dalam waktu 1 tahun bayarannya masih sisa sekitar 259, maka sudah wajib zakat 2,5%. Itu sudah dikurangi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Ya, bayar listrik ini primer termasuk, jangan dikira nggak primer itu. Ya, jadi zakat itu jangan mal itu seolah-olah duit, punya duit enggak banyak tadi. Ada ternak, ada pertanian, itu biar kita itu akhirnya ngerti hak yang harus yang membutuhkan itu biar kita ngerti karena kalau nggak ngaji seperti ini itu mikirnya kalau dia bekerja mikirnya karena ini kerja keras saya ya harus tak nikmati saya, orang lain ngapain itu kok enak temen nggak ngapa-ngapain tak kasih misal. Nah, ini kan jadi nggak menarik itu. Nah itu tadi itu Bunda, jadi itu harus orang Islam itu harus tahu itu, harus tahu betul itu. Karena Masya Allah, sekarang ini agama itu kan kayak digampangke itu kan. Agama itu digampangkan betul. Masya Allah itu kan. Agama dibikin lelucon itu sekarang itu kayak lumrah sekarang ini. Podcast-podcast itu kadang-kadang dikit-dikit nyenggol agama. Dan jadinya nggak menarik. Nah, kalau semisal jenengan sudah mengeluarkan zakat, maka zakat itu untuk siapa sih? Nah, yang paling enak, paling gampang sebenarnya ya kita memberikan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya ini sana itu. Tapi untuk pengetahuan, artinya biar kita pun punya kurang lebihnya. Ya intinya di dalam soal at-taubah itu siapa ya fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikop, itu budak itu, gorimin, orang-orang yang punya hutang sampai mangan wae ra kuat karena saking banyaknya utang ini wajib diberi zakat itu. Orang yang berjihad fisabilillah dan berikutnya apa? Ibnu Sabil. Jadi para musafir dalam perjalanan yang kehabisan bekalnya wajib itu. Nah sekarang kita susah menemukan semua ini kan susah. Yang masih itu apa? Fakir, miskin, amil, mu'alaf.
gorimin, itu masih bisa ditemukan. Kalau seperti Buddha itu kan sudah nggak ada ya, jarang sekali. Fisabilillah itu di negara kita sepertinya kok nggak ada. Mungkin Palestina itu orang-orang jihad di sana itu ya termasuk adalah dianggap sebagai para pejuang agama di jalannya Allah. Meskipun ya ada yang akhirnya sebagian ulama juga menafsiri pejuang-pejuang agama ya termasuk adalah guru-guru yang tidak terperhatikan gitu. Mungkin guru-guru ngaji yang memang nggak ada perhatian sama sekali dari pemerintah, nggak ada perhatian sama sekali dari masyarakat. Gitu. Itu ada ulama-ulama yang menafsiri seperti itu. Tapi intinya lebih amannya memang kita salurkan kepada lembaga-lembaga zakat yang terpercaya. Kecuali memang dengan benar-benar bisa menemukan orang-orang fakir, orang-orang miskin, gitu kan. Nah ini atau yang apa 8 asnaf yang lain itu kan apa-apa kalau itu misal bisa seperti itu. Nah, itu mengenai zakat gitu. Mengenai zakat. Artinya sekali lagi kita kalau jadi orang yang tidak mau sama sekali untuk mengeluarkan zakat yang seharusnya pada kita sudah harusnya berzakat, ya siap-siap Allah akan mengambil dengan caranya Allah. Nah ini yang di awal tadi saya sampaikan. Dan ini yang ngeri itu. Yang kedua, setelah kita berbicara zakat, yang kedua adalah infak. Jadi infak ini itu berbeda dengan zakat. Karena apa? Karena infak ini memang sifatnya sukarela, tidak terikat waktu, tidak terikat jumlahnya. Itu zakat mal harus nunggu setahun dulu untuk memastikan telah mencapai satu nisab gitu. Tapi kalau infak itu nggak terikat waktu, nggak terikat jumlah, nggak terikat waktu, nggak terikat jumlah. Tapi yang terpenting, gambarannya adalah yas'alunaka madza yunfikun. Ini di surat Al-Baqarah ayat 215. Apa bunyinya? Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa bani sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi suatu ketika para sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai apa yang harus dikeluarkan saat mereka berinfak. Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad SAW melalui perintah dari Allah, katakanlah wahai Muhammad, jawablah sahabat-sahabatmu dengan jawaban apa yang dimaksud dengan infak, apa yang harus diinfakkan, kepada siapa orang harus berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa bani sabil. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab setelah diberikan ayat ini, apa? Infak itu apa sih? Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya senantiasa diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan. Makanya di sini sebenarnya itu Nabi Muhammad itu ditanya oleh seorang sahabat, wong sugih, sahabat ini sugih kaya raya. Namanya Amr bin Al-Jamuh Al-Ansori.
yang akhirnya bertanya kepada Nabi mengenai harta apa yang sebaiknya kula nafkahkan jeng Nabi, kan kalih sinten sing sae paling sae kula paringke. Maka Allah yang menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabatnya Nabi yang bernama Amr bin Al-Jamuh Al-Ansari. Maka ternyata yang pertama diperuntukkan kagem sinten infak ini, kagem bapak ibu, kagem orang tua dulu. Paling utama itu orang tua. Kadang-kadang orang itu kan nggak tahu ya mikirnya itu dari mana itu kan, konsepnya itu dapatnya dari mana. Kadang malah bapak ibu itu nggak begitu tersentuh. Ini Quran A1 ini. Dasar hukumnya dari ini. Yang kedua apa? Kalau orang tua sudah kerabat, kerabat dulu. Kerabat ini paling utama siapa? Saudara kandung dulu. Saudara kandung dulu. Kita cari ada nggak saudara kandung kita yang nggak mampu, yang masih terseok-seok ekonominya. Itu yang paling penting itu setelah orang tua kerabat ya kandung yang tidak mampu. Saya itu siapa? Paman, Pak Le, Bule, ponaan-ponaan yang memang tidak mampu cara ekonomi terseok-seok memang betul-betul membutuhkan. Ya itu urut-urutannya di situ loh. Jangan yang jauh-jauh dulu yang diperhatikan. Ini orang tua dulu perhatikan. Kerabat dulu yang diperhatikan. Saudara-saudara kandung dulu yang diperhatikan. Pak Le, Bule, Pak D, Bude yang nggak mampu. Terus siapa lagi? Ponak-ponaan. Atau adik-adik sepupu yang tidak mampu. Baru setelah itu anak yatim, orang-orang tidak mampu. Dan orang-orang yang dalam perjalanan. Ini menurut surat Al-Baqarah ayat 215. Mereka inilah yang jadi prioritas. Mereka inilah harusnya jadi prioritas, bukan yang jauh-jauh yang lain-lain yang nggak jelas. Ini dulu jadi prioritas. Meskipun sebenarnya kepada siapapun baik, tapi sangat-sangat dianjurkan prioritasnya adalah seperti ini. Sodakoh atau sodakoh. Infak kepada siapapun bermanfaat. Nah, tapi harus itu tadi. Coba kalau semisal sifatnya itu terkonsep, konsepnya seperti ini tadi. Jadi orang tua dulu, kerabat itu kandung dulu, baru pakde, bude, palek, bule, sepupu-sepupu, ponak-ponakan yang nggak mampu. Baru setelah itu anak yatim, tiang-tiang boten nenten, boten gada, tiang-tiang sing dalam perjalanan musafir itu. Ini menurut surat Al-Baqarah ayat 215. Nah itu infak gitu kan. Berikutnya apa? Sodako. Mohon maaf Bunda ini tadi nanti maghribnya jam berapa ya kalau kurang berapa menit ya ini? Daripada kayak minggu kemarin kita berdoa sudah maghrib itu kan nggak enak itu. Jadi saya punya kira-kira. Tampun boleh untuk tanya jawab, Gus. Ini belum selesai ini. Oh, belum Ini selesai. belum selesai nih. Saya mau Iya, tanya tadi loh, maghribnya kita sekitar selesainya masih 50. kurang berapa menit Ya, ini? 17 menit sekitar lagi ya, Bang. 17 17 menit menit. lagi nggih. Saya lanjut lagi Iya. dulu nggih. Yang ketiga adalah sodakoh. Nah sodakoh ini kita kan yang kita bahas sore hari ini kan zakat, infak, sodakoh. Nah, kalau sodakoh itu apa? Sodakoh itu pemberian berupa duit ataupun non duit. Non duit ini seperti apa? Banyak Bun, bisa pakaian, bisa makanan, bisa minuman, bisa ilmu. Makanya saya dulu itu masih ingat waktu sowan ke tempat kiai saya dulu itu, peseni dulu itu. Kamu nanti kok mulang, apa diminta pidato orang, diniati sodako ilmu. Itu di sana, itu termasuk bagian. Jadi sodako itu
weh-wehane seseorang yang bisa berupa duit ataupun bisa berupa selain duit. Selain duit banyak. Tadi saya mengatakan bisa pakaian, bisa makanan, bisa minuman, bisa tenaga. Nah, ini misal kalau orang zaman dulu kalau membangun rumah itu kan sambatan itu kan. Bareng-bareng bikin rumahnya orang itu termasuk sedekah itu. Sedekah ilmu bagi guru-guru atau orang yang ngajar semisal. Saya kan lihat statusnya teman-teman di Taiwan itu kan puasa-puasa gini kan banyak bikin acara-acara ngaji yang mungkin dulu pernah mondok akhirnya ngaji kitab itu kan banyak itu kan. Termasuk sedekah ilmu itu. Hatta sampai non sewu bun nyingkirno duri di jalan. Ono paku, ada beling, ini termasuk sedekah. Bahkan yang paling ringan senyum. Oh, ini sedekah. Yang dikira itu enggak sedekah. Makanya kalau kita nggak bisa sedekah uang, nggak bisa sedekah makanan, pakaian, kita sedekah senyuman. Ketemu siapa saja senyum. Karena Pak sedekah itu senyum adalah sedekah. Nah ini hampir sama. Sedekah itu nggak terikat waktu, nggak terikat jumlah. Gitu. Beda dengan zakat ini. Yang punya aturan baku ya zakat tadi ini. Kalau infak, sedekah itu lebih kepada ya sukarelanya kita. Meskipun ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Karena apa? Masya Allah. Dalam soal Al-Baqarah itu 261 itu yang sangat populer ini kan disampaikan di banyak tulisan-tulisan di kotak-kotak amal itu kan di donasi-donasi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kan ayat paling sering dikutip gitu kan. Jadi ini kan memberikan perumpamaan. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kan. Maka itu seperti wong sing nabur benih, sing saben benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Jadi iso nglumbono 7 tunas itu kan. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Artinya apa? Nek dipengno 100 ping 7 berarti 700. Berarti itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang-orang yang berinfak di jalannya Allah. Itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Nah, sayang ibu nggih, ini rupane ganjaran ibu nggih. Rupane ganjaran. Meskipun nuwun sewu, Allah kadang-kadang juga membalas kebaikan orang-orang yang infak dan sedekah langsung diganti oleh Allah 2 kali lipat, 10 kali lipat. Langsung dikembalikan oleh Allah itu. Tapi kalaupun enggak, sudah pasti menjadi deposito pahala untuk kita saat kita nanti kembali kepada Allah. Jadi dalam ayat kelanjutan dari 261 itu dilanjut 262. Artinya pesan dari Allah untuk orang-orang yang senang infak, senang sedekah. Itu apa? Itu dipesani alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqum mannaw wala adza. Awake dhewe aja sampai apa ya, ngundomono. Terus ngekeki wong semisal tahu maringi sedekah, infak apa, duit kita tahu berikan orang itu apa. Ojo diunik-unikke meneh ngono. Ini orang Jawa bilang kan ngundomono kan kalau nggak salah. Betul Bun nggih. Ngundomono kan kayak gini itu kan. Jadi orang dulu pernah ngasih sesuatu kepada orang lain. Nah, tiba-tiba itu diungkit-ungkit, itu kan namanya ngundomono itu kan. Atau apa itu Bun ya? Jawanya apa Jawanya itu? Nggih ngundha mono Ngundet-ngundet Gus, nek basa Waras nggih. Ponorogo. ngundet-ngundet, Ini kayaknya ngundet-ngundet. Nunda pada Papa. sibuk nyiapin berbuka gitu. Diundat-undat. Nyiapin sibuk berbuka. Ya ngundomono ini paling dicela. Ngomong. Ini paling dicela Allah ini. Orang kok ngasih kok ngundomono. Wah, ini dicela banget itu.
Makanya kita kalau belum siap untuk tidak ngundomono, mending nggak usah sedekah itu. Kan ada orang itu sukanya kan ngundomono. Kalau saudara sedang ngundomono, mending nggak usah sedekah. Daripada apa? Wes sedekah masih dicela Allah. Sedekah kita nggak ada artinya, masih dicela Allah. Makanya kalau kita sudah menata hati untuk sedekah, kita nggak usah ungkit-ungkit lagi, nggak usah kita ngundomono. Karena apa? Selain infak sedekah kita nggak ada nilainya, berikutnya apa? Berikutnya yang terpenting lagi itu dicelok Allah, masya Allah, dicelok, nyelok Gusti Allah loh ini, bukan tonggo yang nyelok, Gusti Allah sih nyelok, masya Allah. Nah itu tadi gambaran intinya mengenai zakat, infak dan sedekah. Tadi kan ada Bunda boleh bertanya apa tidak itu kan? Ya semoga waktunya cukup gitu kan. Tadi saya di awal sudah mengatakan yang kita bahas itu pembahasan berat sebenarnya kalau di dunia pesantren itu kan. Cuman karena keterbatasan waktu, akhirnya tadi saya mencoba untuk menyingkatlah penjelasan mengenai zakat, infak, sedekah, yang semoga sedikit ini tadi bisa memberikan pemahaman yang baik untuk kita sehingga bisa memunculkan ya semangat untuk kita mau keluar harta benda, tenaga, pikiran, karena bagaimanapun juga orang yang mau berzakat, berinfak, bersedekah, maka itu akan menghapus semua dosa-dosa kita. Yang kedua, sedekah, zakat, infak, hakikatnya tidak mengurangi harta kita. Yang ada justru adalah menambah harta kita. Karena orang yang bersedekah diibaratkan bibit yang disebar di tanah. Semakin tumbuh, semakin berkembang harta kita justru. Nggak semakin kurang. Yang ketiga, dengan orang mau berzakat, infak, sedekah, maka itu bisa menjadi penolak balak bagi diri kita dan keluarga kita, dan juga bisa menjadi penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Nah, inilah manfaat dari zakat, infak, sedekah. Terima kasih. Singkat sedikit, ini tadi semoga ada manfaat barokahnya. Di kesempatan sore hari ini kita telah menyelesaikan ngaji kita yang bertema dengan zakat, infak, sedekah. Semoga kita bisa mengamalkannya, bisa menularkannya, bisa mensyiakarnya, dan semoga biberkatin majelis ilmu kita, biberkatin majelis sholawat, zikir, silaturahim kita di kesempatan sore menjelang maghrib ini. Semoga menjadikan hasil kabul semua hajat-hajat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bismillah biniatin qabul biniati salam ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi Allah ya Rabbana ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa talamizana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirati hafisatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anjirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma anjirna min ghairi batila wa aghnina min ghairi imtila. Allahumma razzuqna min al-uquli awfaruha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minat dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Selamat berbuka pun ya, selamat berbuka, salam happy untuk semuanya, salam bahagia, sehat selalu untuk panjenengan semuanya. Itu pamit dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.